Jadi kita akan mengerjakan problem 17.3 di mana di sini diperlihatkan laporan laba rugi dari Tobii ZNV dan kemudian di sini ada beberapa tambahan informasi. Nah, instruksi dari soal ini ialah kita disuruh untuk membuat laporan cash flow yang hanya berisikan aktivitas operasi untuk 30 November 2020 menggunakan indirect method. Nah, langsung saja kita lihat jawabannya. Nah, untuk jawabannya sendiri yang ini. Nah, tentunya yang pertama itu perlu kita siapkan ialah header-nya ini yang di atasnya, kemudian cash flow from operating activities. Nah, yang kita butuhkan dari sini ialah hanya net income-nya saja sebanyak 1.450.000. Dan kemudian sesuai format kita tambahkan adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating activities. Kemudian di sini kemudian nama-nama akun yang berubah yang didapat dari sini. Nah, informasi tambahan yang pertama itu akun receivable bertambah sebanyak 200 pada tahun ini dan inventory-nya berkurang. Nah, akun receivable kan kalau bertambah atau piutangnya bertambah, berarti makin banyak kita memberikan piutang. Nah, kita kalau memberikan piutang pasti uang yang kita keluarkan semakin banyak. Jadi kenaikan dari piutang itu kita tuliskan di arus kas sebagai pengurangan sebanyak 200.000. Artinya 200.000 telah keluar dari perusahaan kita untuk memberikan piutang kepada orang lain. Kemudian yang ini ada inventory decreased sebanyak 500. Nah, pengurangan inventory itu berarti barang yang kita jual berhasil kita jual begitu. Oleh karena itu barang kita berkurang. Nah, dalam hal itu tentunya terjadi pemasukan cash dari luar karena kita berhasil menjual. Oleh karena itu pengurangan inventory kita catat sebagai pertambahan di arus kas sebanyak 500.000. Kemudian di nomor 2 prepaid expense increased 175.000 during the year. Nah, kemudian ini juga prepaid expense increased. Nah, karena kita membayar beban yang dibayar di muka, tentunya kita mengeluarkan uang untuk membayar hal tersebut. Jadi ini tentunya mengurangi uang kita dan menyebabkan outflow, jadinya kita kurangkan. Kemudian yang nomor 3, akun payables to supplier of merchandise decreased. Utang Jadi ini maksudnya ialah bahwa utang kita kepada supplier telah berkurang sebanyak 340.000 pada tahun ini. Nah, tentunya kalau utang kita berkurang berarti kita membayar pada tahun ini. Nah, berapa? Sebanyak 340.000. Oleh karena itu di sini kita catat sebagai pengurangan. Kemudian accrued expense payable decreased 150 during the year. Nah, kemudian ini accrued expense payable berkurang. Nah, accrued expense sendiri itu ialah
beban yang sudah kita catat tetapi belum kita bayar. Nah, beban yang sudah dicatat ini sudah berkurang. Nah, artinya kalau berkurang berarti sudah kita bayarkan. Oleh karena itu, di sini kita catat sebagai minus atau pengeluaran sebanyak 105.000. Kemudian yang nomor 5, operating expense include depreciation expense sebanyak 85.000. Nah, seperti yang kita ketahui bersama itu, indirect method mencatat beban depresiasi, di mana beban depresiasinya kita catat sebagai penambahan atau nilai plus di sini. Nah, jadi itu saja. Dan kemudian mungkin bisa lihat ini sebagai perbandingan dari format statement of cash flow-nya, dimana karena di sini cuma cash flow from operating activities, jadi hanya ini sampai ini. Beda lagi kalau kita disuruh untuk membuat investing sampai financing, agak panjang sih. Ya, kira-kira begitu. Dan juga alasannya karena kenapa saya tidak menaruh akun-akun ini sesuai dengan informasi tambahannya, karena memang sudah ada format yang disediakan di mana depresiasi yang pertama, kemudian akun receivable, inventory, prepaid expense, accounts payable, dan sebagainya. Jadi lebih baik kalau kita susun secara format yang ada begitu. Oke, itu saja.